Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat. Walaupun saat ini tetap di rumah aja, jangan lupa teman-teman sekalian untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan semoga wabah ini cepat menghilang dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali lagi melakukan praktikum secara online, yaitu pengukuran kecepatan cahaya. Pengukuran kecepatan cahaya ini nantinya akan kita lakukan dengan memanfaatkan prinsip modulasi laser dan dibantu oleh perangkat elektronik yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam pengukuran. Olehnya itu, sebelum kita melakukan praktikum, mari kita bersama-sama berdoa dan tentunya berdoa juga agar wabah COVID-19 ini segera selesai. Mari kita berdoa sama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan melakukan praktikum ya, pengukuran kecepatan cahaya. Mungkin teman-teman sekalian berpikir, apa sih gunanya untuk melakukan pengukuran kecepatan cahaya? Kenapa sih harus diukur kecepatan cahaya itu? Tapi teman-teman sekalian perlu ketahui, kalau misalkan tidak adanya penemuan kecepatan cahaya yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, mungkin saat ini kita tidak akan menikmati yang namanya internet lancar dan kencang. Tidak ada yang namanya 4G, tidak ada yang namanya internet anak indie di rumah. Ya pokoknya seperti itulah mungkin rasanya kalau misalkan saat ini anggap saja tidak punya kuota gitu ya. Jadi internetnya lemot, berasa kembali di zaman purba. Mungkin itu yang dirasakan. Nah, kemudian pengukuran kecepatan cahaya ini pernah dilakukan oleh beberapa ilmuwan yang sangat terkenal. Di antaranya pada tahun 1638, Galileo Galilei pernah mengukur kecepatan cahaya dengan besar kecepatan yaitu 30 km per detik. Jadi dulu tuh mungkin kita tertawa, sekarang melihat hasil pengukuran yang dulunya yang dimana masih sangat jauh dengan teori saat ini. Pengukurannya itu dilakukan dengan memanfaatkan lentera pencahayaan di dua bukit yang berbeda. Jadi kecepatannya itu diukur apabila lampunya kedip, terus antara dua bukit itu diukur, kemudian setelah itu mendapatkan hasil sebesar 30 km per detik. Kemudian di tahun selanjutnya yaitu 1676, Olaus Romer mengukur juga dengan kecepatan yaitu 232.000 km per detik. Nah, di sini udah memiliki selisih yang cukup sedikit. Kemudian Weston juga mengukur kecepatan listrik di dalam konduktor. Di tahun 1849, Fizeau juga melakukan yaitu membuahkan hasil 3,15 kali 10 pangkat 8 meter per detik, hampir mendekati teori. Kemudian Volkert juga melakukan pengukuran, hampir juga mendekati teori, namun melenceng sedikit, yaitu 298.000 km per detik. Dan yang paling mendekati yaitu di tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka ya, yaitu Michelson melakukan pengukurannya dengan membuahkan hasil kecepatan cahaya yaitu sebesar 2,99712 kali 10 pangkat 8
meter per detik. Jadi sedikit lagi membuahkan hasil sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Oke teman-teman sekalian, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita ke praktikumnya. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum kita kali ini. Yang pertama, ini adalah dioda laser yang dimana nanti akan memodulasi sinyal gelombang dari function generator ini. Kemudian selanjutnya ada receiver atau fotodetektor yang dimana nanti menangkap cahaya dari laser ini, kemudian dikirimkan ke osiloskop untuk dibaca perbedaan fasenya. Di sini juga kita menggunakan lensa cembung yaitu sebesar 127 mm yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya dari laser ini agar bisa ditangkap secara maksimal oleh fotodetektor. Dan di sini ada cermin ya. Cermin ini berfungsi untuk memantulkan cahaya laser ini, kemudian nantinya akan ditangkap oleh fotodetektor. Nah, kemudian komponen yang paling penting di sini ada sinyal generator. Kita akan memanfaatkan frekuensi sebesar 3 MHz. Kemudian yang tak kalah penting juga yaitu osiloskop digital. Kita di sini menggunakan osiloskop digital karena hasil pengukuran beda fasanya bisa langsung kelihatan. Nah, tentunya kita juga harus pakai kabel-kabel ya. Di sini kabelnya yang pertama ada kabel BNC male to male. Jadi kabel BNC male to male itu yang ujungnya seperti ini. Ini male to male kabel BNC. Nah, kemudian kabel BNC ke RCA. Nih, kabel BNC ke RCA. Ini nanti dari fotodetektor ke osiloskop. Oke, langsung saja kita rakit alatnya. Oh iya, ini juga satu nih. Ini sambungan BNC, 2 female, 1 male ya. 2 female, 1 male. Oke, ini sambungannya. Oke, sekarang kita rangkai dulu alatnya ya. Yang pertama kita hubungkan dulu kabel ini ke laser ya. Dari osiloskop ke laser kita pakai sambungan 3. Sini kita gunakan output. Ini masuk ke laser. Tuh, lasernya langsung nyala, kelihatan nggak? Kelihatan ya, lasernya nyala ya. Iya. Kemudian sinyal ini juga langsung dihubungkan ke osiloskop. Kita pakai channel 1. Jadi sinyal yang masuk langsung ke osiloskop dan ke laser ini sama. Nah, setelah itu kita hubungkan
kabel BNC RCA-nya dari fotodetektor Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu video dan audio. Nah, di sini kita pakai yang video. Jadi RCA-nya kita sambungkan ke video. Kemudian kita pasang. Dan BNC-nya ini kita hubungkan ke channel 2. Cerminnya ini kita letakkan di depan laser. Nah, setelah rangkaiannya seperti ini, yang pertama sinyal dari function generator ini masuk ke osiloskop, kemudian yang satunya lagi masuk ke laser, ya. Dan di channel 2 osiloskop ini terhubung langsung dengan fotodetektor. Nah, yang pertama kita auto set dulu osiloskopnya. Nah, kemudian di sini kita atur sekitar 3 MHz. Seconds later. Oke, setelah sekitar 3 mega ya. Ini 3 MHz. Nah, sinyalnya akan seperti ini. Kemudian kita atur DC offset dengan output level agar gelombangnya bisa rapih seperti itu. Jadi gelombang yang di atas ini merupakan sinyal generator yang masuk langsung ke osiloskop. Kemudian yang ini itu yang dari cahaya. Kalau misalkan kita halangin, nah sinyalnya akan hilang. Kalau misalkan cahayanya kita hilangin, sinyalnya juga akan hilang seperti itu. Setelah seperti itu, kita atur dulu pengali dari osiloskop. Pastikan channel 1 itu inputnya DC dan channel 2 itu inputnya AC, ya. Kita akan melakukan pengukuran dengan variasi jarak dari cermin ini. Nah, jadi jarak cermin ini nanti misalkan di 3 meter. Nah, berarti dari laser ke fotodetektor itu jaraknya sebesar 6 meter ya. Jadi 2 kali lipatnya. Oke, saya akan memanfaatkan lebar ruangan ini untuk pengambilan data. Nah, setelah di set seperti ini akan muncul 2 gelombang. Jangan lupa tadi channel 1 itu kita atur sinyal input DC, kemudian channel 2 kita atur sinyal input AC. Nah, setelah itu time per diff-nya kita atur 50 nanosekon. Nah, kita atur trigger levelnya ya supaya sinyalnya itu bisa normal. Nah, jadi trigger level ini fungsinya untuk supaya gelombangnya ini tidak goyang-goyang. Nah, setelah itu kelihatan seperti ini, ada 2 gelombang. Yang biru ini merupakan gelombang dari fotodetektor, sedangkan yang kuning ini merupakan gelombang langsung dari function generator. Di sini ada perbedaan fase antara gelombang kuning dan gelombang biru. Nah, perbedaan fase itulah yang kita hitung nantinya sebagai waktu menjalarnya cahaya ini. Oke, langsung saja kita mengambil datanya ya.
Baik teman-teman sekalian, pengambilan data sudah kita lakukan. Memang cukup lama ya. Tadi saya mulai dari pagi tadi ya, dan baru kelar jam 3. Jadi tadi dari pagi sampai jam 3 baru selesai pengambilan datanya. Memang biasanya sih pengambilan data kecepatan cahaya ini dilakukan berkelompok ya. Jadi ada yang ngatur cermin, ada yang ngatur posisi laser, ada yang ngatur posisi fotodetektor, ada yang mengatur osiloskop biar tidak goyang sinyalnya. Tapi semuanya dilakukan sendiri, makanya tadi bolak-balik lagi mengecek apakah sinyal dari lasernya sudah masuk, terus pantulan cerminnya apakah sudah benar, terus lensanya apakah sudah terarah langsung ke fotodetektor, terus ini sinyal generatornya apakah sinyalnya udah tenang. Jadi semuanya dilakukan sendiri, makanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya ya, ke teknis laporannya. Yang pertama untuk format laporan sama seperti kemarin yang praktikum efek Hall ya. Laporannya formatnya sama. Kemudian untuk laporan yang kemarin saya koreksi sedikit ya, banyak yang masih salah dalam penulisan sitasi, dalam pengutipan. Jadi tidak boleh mengutip dari blog ya, blog atau semacam Wikipedia, jangan ya, kecuali dari Wikipedia nanti sitasi dari Wikipedianya dibuka, kemudian diambil dari bukunya atau jurnal yang di Wikipedianya itu dibuka juga ya, kemudian diakses. Nah, dicatat tuh aksesnya kapan, ininya kapan, supaya kita bisa mendeteksi apakah benar ini betul-betul mengambil sitasi yang dari referensi tersebut, seperti itu. Kemudian dari pembahasannya kemarin juga masih ada yang rancu ya, kalimatnya masih kurang efektif. Kemudian untuk data kecepatan cahaya ini mungkin seperti ini ya datanya, dimana ada jarak atau posisi cermin, kemudian ada waktu tunda atau selisih waktu yang didapatkan, itu nanti saya tuliskan juga. Kemudian ada kecepatan cahaya yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembahasannya silahkan bahas tentang metode yang digunakan dalam praktikum ini. Maksudnya seperti tadi ada modulasi laser, terus kenapa menggunakan osiloskop, sinyal generator, itu semuanya silahkan dibahas. Kemudian selanjutnya ketelitian dari praktikum ini, soalnya kan pasti ada kesalahan, apalagi dilakukan dengan sendiri, untuk mengukur presisinya itu sangat susah. Silahkan diukur nanti ketelitiannya berapa persen, dan kira-kira kesalahan-kesalahan yang terjadi apa saja yang mungkin terjadi, mungkin itu paralaks lah, atau alatnya yang bermasalah kah, atau cerminnya belum pas untuk posisinya, nanti silahkan dibahas. Kemudian selanjutnya bahas aplikasi dari kecepatan cahaya. Kenapa sih kecepatan cahaya ini sangat penting untuk diukur, apa manfaatnya untuk diukur begitu, sehingga harus capek-capek bolak-balik lah mengukur cahaya, padahal sudah ada hasilnya gitu. Kenapa harus diukur tanpa adanya kecepatan cahaya, apa yang terjadi, seperti itu. Kemudian untuk analisis datanya silakan dihitung. Untuk rumus-rumus yang digunakan mungkin saya
cantumkan di sini ya cara perhitungannya seperti apa. Nah, di sini ada perhitungan kecepatan cahaya, rata-ratanya seperti apa. Kemudian ada juga perhitungan errornya atau ketepatannya seperti apa. Silahkan dihitung sendiri nantinya. Jangan lupa diplot kurva antara delta D atau perubahan jarak tadi ya terhadap delta T, perubahan waktu yang terjadi pada saat cahaya menjalar ke sana kemudian balik lagi ke sini. Untuk referensinya silahkan untuk minggu ini gunakan minimal 3 referensi ya. Karena kemarin ada temannya yang komentar, "Kak, sepertinya referensinya terlalu banyak." Oke lah, saya kurangin 2 kalau begitu. Sekarang minimal 3 referensi ya atau daftar pustaka. Silahkan terserah mau dari jurnal atau buku. Yang penting jangan blok. Kalau memang jurnalnya berbayar, nggak usah dipaksakan. Cari yang gratis aja karena banyak yang gratis ya. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian apabila ada kritik dan saran, silahkan dicantumkan juga di komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Walaupun tetap di rumah aja, kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebugaran. Tiap pagi bangun, lakukan hal yang positif agar supaya pikiran kita juga positif sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam